Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di pertemuan farmakologi toksikologi. Ini masih berkaitan dengan topik kemarin, yaitu adalah obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Sebelumnya saya review kembali sedikit tentang bagaimana sistem saraf bekerja. Jadi sel saraf saling berkomunikasi menggunakan neurotransmitter. Kalian sudah tahu beberapa neurotransmitter, sudah saya jelaskan pekan lalu. Dan neurotransmitter bekerja pada reseptornya masing-masing. Jadi neurotransmitter itu setelah dilepas dia akan berdekatan dengan reseptor. Nah, reseptornya itu masing-masing sesuai dengan jenis neurotransmitternya. Nah, setelah mereka menempel, itu akan dihasilkan efek. Nah, ini bisa berupa penghambatan atau pemicuan dari aktivitas saraf pusat. Nah, ada beberapa gangguan saraf ya. Ini ada dua bentuk, ada neurologik dan psikiatrik. Jadi ini dua hal yang berbeda, yang satunya terkait dengan saraf dan satu lagi dengan kejiwaan. Dan ketika kalian tahu ya, di spesialis kedokteran pun itu ditangani oleh dokter yang berbeda. Dokter spesialis saraf dan dokter spesialis jiwa. Nah, walaupun keduanya itu berpengaruh pada sistem saraf ya, yang biasanya terjadi karena ketidakseimbangan yang berupa kekurangan atau kelebihan neurotransmitter. Nah, contoh yang gangguan neurologik itu misalnya ada itu ya, ada epilepsi, kemudian ada migrain. Nah, itu ke neurologik. Kalau psikiatrik ini yang kejiwaan ya, jadi bisa berupa depresi, kecemasan, schizofren. Nah, itu larinya ke psikiatrik. Nah, ini ada beberapa jenis neurotransmitter di sistem saraf pusat. Asetilkolin yang menangkal kekurangan itu adalah penyakit Alzheimer, myasthenia gravis. Kalau dopamin kelebihan itu schizophrenia, GABA kekurangan epilepsi, glutamat kalau kelebihan epilepsi, degenerasi sel saraf, serotonin kekurangan terkait dengan depresi, kalau kelebihan ke autis, norepinefrin kekurangan ke depresi. Nah, mungkin adik-adik udah sangat familiar ya dengan istilah-istilah penyakit ini karena kalian sudah dapat di mata kuliah anatomi fisiologi atau di patofisiologi. Nah, ini yang sekilas Alzheimer itu ini ya, biasanya kita nyebutnya pikun gitu ya. Jadi ciri-cirinya pikun gitu. Jadi tidak bisa mengingat dan tidak ini ya, tidak mengenali, tidak sadar gitu ya. Nah, itu. Kemudian schizofren ini yang bentuk parah ya, jadi kompleks. Ini yang sering kita lihat misalnya di jalan itu ada orang gila, nah itu schizofren. Epilepsi mungkin udah kalian sering jumpai di film-film drama atau mungkin di lingkungan sekitar kalian juga ada orang yang menderita epilepsi. Nah, ini adalah neurotransmitter yang berpengaruh. Nah, saraf itu kalian tahu ya, ada presinaps, ada pasca sinaps. Nah, untuk yang di tengah-tengahnya itu ada namanya sinapsis ya. Jadi saraf yang sebelum sinapsis dan pasca sinapsis. Nah, aksi presinaps itu kalian sudah sering saya ulang-ulang ya, ada proses sintesis, ada proses penyimpanan. Nah, kemudian ada tambahan ini, ada metabolisme dan akhirnya pelepasan. Dan sebenarnya ada lagi nanti yang di pasca sinaptik, nanti itu adalah yang di sini ya, nanti adalah di reaptik gitu. Di sintesis, menyimpan, ini tambahan metabolisme, dilepas, nah kemudian di reaptik. Nah, di sinapsis ini sebenarnya ada 3 nasib ya. Setelah dia dilepas tadi, dia bisa di reaptek atau berdekatan dengan reseptornya. Nah, itu ya. Jadi ada 3 nasib ya. Di
berkaitan dengan reseptor, di reuptake, nah ini yang terakhir, atau di degradasi. Jadi ada 3 nasib itu dari neurotransmitter yang telah dilepas. Nah, ini ada beberapa obat atau senyawa yang berpengaruh pada aksi presinaps. Contohnya kokain, dia telah mengeblok reuptake katekolamin, antikolinesterase, mengeblok degradasi asetilkolin. Nah, ini menarik ya. Jadi asetilkolin dia di sinapsis itu dia didegradasi. Nah, ada obat namanya adalah asetilkolinesterase. Nah, enzim untuk yang degradasi tersebut dinamakan kolinesterase. Nah, makanya kalau disebut juga antikolinesterase atau inhibitor kolinesterase, berarti dia adalah menghambat degradasi dari si asetilkolin. Apa dampaknya jika dia dihambat degradasinya? Ya tentunya level di sinapsis dia akan tinggi karena dia tidak mudah dipecah. Nah, ini perlu kalian tahu, contohnya obatnya adalah donepezil, itu juga dipakai untuk penyakit Alzheimer. Kemudian ada MAOI atau MAO inhibitor, dia menghambat degradasi dopamin dan norepinefrin. Nah, untuk yang pasca sinapsis itu mempengaruhi reseptor atau kanal ion. Ini ada agonis neurotransmitter, opiat seperti enkafalin atau antagonis serotonin. Ini udah jelas ya. Nah, golongan obat SSP ini ada banyak ya, obat sedatif, hipnotik, anestesis bisa umum atau lokal, kemudian antidepresan, antipsikotik atau neuroleptik, dan analgesik opiat. Nah, untuk yang depresan sudah kita bahas pekan lalu, nanti kita akan bahas lebih detail tentang obat antipsikotik. Obat yang dipakai oleh orang-orang yang schizofren tadi. Nah, sedatif hipnotik. Sedatif artinya penenang atau ansiolitik. Itu mengurangi perasaan cemas ya, atau ansietas, dan menenangkan, tanpa mengurangi fungsi motorik dan mental. Hipnotik memiliki efek menidurkan. Nah, efek hipnotik dapat diperoleh dengan meningkatkan dosis obat. Ini pembagiannya. Sedatif hipnotik ada benzodiazepin, barbiturat, dan agen lainnya, atau disebut juga sebagai agen atipikal. Nah, untuk yang benzodiazepin, ini ada aksi pendek, aksi menengah, dan aksi panjang. Aksi pendek triazolam, aksi menengah alprazolam, aksi panjang flurazepam. Nah, untuk yang berbiturat ada ultrashot ya, aksi cepat tiopental, short action secobarbital, dan long action phenobarbital. Nah, agen lainnya atau agen atipikal ada buspiron, chloralhidrat, escopicon, ramelteon, zaleplon, dan zolpidem. Nah, ini efek pada sistem saraf pusat, dan ini adalah dosis ya, tingkatan dosis. Nah, kalau dosisnya masih di sini, itu efeknya sedasi, disinhibisi, ansiolisis ya. Dan possible selective anticonvulsant ini juga mungkin terjadi pada dosis rendah. Dan kemudian muscle relaxant activity. Nah, jika dosisnya meningkat akan menuju ke hipnosis. Nah, meningkat lagi, nah ini tergantung. Kalau dia adalah golongan yang barbiturat, dia efeknya adalah anestesia. Ya. Ini juga sama, tapi maksud saya ketika dosisnya ditinggikan, lihat. Nanti yang benzodiazepin, dia nggak sampai ke sini tinggi, medullary depression itu, dia sangat kecil ya. Dan jika ditinggikan lagi, nah lihat, nah kalau yang di barbiturat, dia sampai namanya koma. Nah, makanya ada istilah namanya koma barbiturat itu ya. Nah, itu juga bisa berasal dari sini gitu. Nah, tapi kalau benzodiazepin dia nggak pernah nyampe koma ya. Nah, itu perbedaan tadi barbiturat dan benzodiazepin. Nah, sedatif hipnotik atipikal ada buspiron, ramelteon, dan antagonis orexin. Nah, bagaimana mekanisme aksinya? Ini. Jadi ada namanya LGIC ya, ligand gate ion channel. Ligand gate berarti ligand gate-nya itu adalah GABA. Nah, ion channelnya itu adalah klorida.
Nah, jadi ini adalah suatu LGIC dan sebenarnya ini adalah reseptor GABA ya, aslinya reseptor GABA. Nah, tetapi ternyata reseptor GABA dia punya beberapa situs aktif untuk obat-obat, contohnya untuk benzodiazepin, flumazenil, dan zolpidem di bagian sini. Kemudian ada barbiturat ada di bagian di ini ya, di bagian transseluler ini. Nah, barbiturat, nah ini adalah kanal ionnya. Bagaimana kan mekanisme aksi dari aktivasi GABA? Jadi setelah GABA berikatan, itu akan membuka kanal ion Cl ini. Nah, ini Cl-nya akan terbuka. Nah, Cl-nya terbuka nanti akan menyebabkan namanya hiperpolarisasi. Nah, kalau terjadi hiperpolarisasi, nanti efeknya itu adalah depresi ya. Depresi itu artinya penekanan. Nah, jadi efeknya bisa sedatif, bisa hipnotik gitu. Nah, itu adalah efek dari GABA atau obat-obat yang nempel pada reseptor GABA. Penggunaan klinis dipakai pada gangguan kecemasan, insomnia, gangguan tidur, penenang sebelum operasi, atau pengatasan kejang atau epilepsi. Ya, itu pengantarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.